Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hukum Islam presentation by Norma Fitriani. NIM 2020101103111314. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Fitriani dengan NIM 2020101103111314. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya seperti yang tertera di layar. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah perbedaan ushul al-fiqih dan fiqih. Ushul al-fiqih mempelajari metode dalam ijtihad. Kemudian ilmu sistematis yang berkembang membahas tentang sumber hukum Islam itu termasuk ke dalam objek. Kemudian meluruskan hukum-hukum syara dan juga dalilnya. Dan kemudian sebuah kaidah pemahaman. Dan yang terakhir adalah membahas dalil-dalil dan kaidah-kaidah umum. Kemudian kita masuk ke fikih. Yang pertama adalah metodologi ushul fikih yang berhasil menerjemahkan syariat Islam. Kemudian bersifat amaliyah, membahas perbuatan seseorang mu'alaf, itu termasuk ke dalam objek. Kemudian menerangkan tentang hukum-hukum syara, dan yang terakhir adalah mengkaji bagaimana dalil-dalil. Lanjut, yang kedua adalah konsep hukum dalam hukum Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Menurut Abdul Ghani Abdullah, pengertian dari konsep hukum dalam hukum Islam adalah sebagai hukum yang bersumber dan menjadi unsur dari agama Islam. Yang kedua, menurut Amir Syarifuddin, konsep hukum dalam hukum Islam adalah sebagai perlengkapan peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Kemudian, kita akan membahas sumber dari konsep hukum dalam hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis konsep hukum dalam hukum Islam. Itu ada 4. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah makruh, dan yang keempat adalah mubah. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam tujuan konsep dari hukum Islam. Yang kedua adalah maqasid al-syariah. Yang kedua adalah kemaslahatan umat manusia, dan yang keempat adalah mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian kita masuk yang pertanyaan yang ketiga tentang pengertian istinbat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum istinbat. Hukum istinbat merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk ditolerkan ke dalam bentuk hukum. Secara ringkas disebutkan bahwa sumber yang disepakati terbagi menjadi 2, yaitu berupa wahyu dan bukan wahyu. Kita masuk ke penjelasan dari istinbat. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh. Contohnya adalah 2 orang santriwati yang mencela satu sama lain setelah mereka berdua melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat subuh. Mereka berselisih paham tentang sholat subuh yang menggunakan dan tidak menggunakan kunut. Bagi santri C, sholat subuh yang sah itu menggunakan kunut, dan bagi santri D, sholat subuh yang sah bisa tanpa menggunakan kunut. Maka dalam hal ini seseorang perlu mengetahui istinbat hukum. Baiklah, sekian dari presentasi yang
saya jabarkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Goodbye.